Halo, Aga Kareba Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang remaja tewas tenggelam setelah terseret ombak saat berwisata di Pantai KP, Kabupaten Pinrang. Maling bobol sebuah usaha catering di Kota Makassar pada siang hari, korban rugi jutaan rupiah. Antisipasi gagal ginjal akut, Dinas Kesehatan Parepare menarik obat sirop dari setiap toko obat dan apotek di Kota Parepare. Tiga remaja terseret ombak saat berwisata di Pantai KP, Kabupaten Pinrang. 2 orang diantaranya berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 korban meninggal dunia. Nur Aisyah, seorang anak berusia 13 tahun, seorang pelajar, hanyut terseret saat berwisata di Pantai KP, Kecamatan Duampanoa, Kabupaten Pinrang. Kejadian berawal saat korban bersama 2 kerabatnya berwisata di pantai tersebut pada hari Minggu. Saat korban berenang sekitar 15 meter dari bibir pantai, korban terseret ombak dan menghilang, sementara kedua kerabatnya berhasil menyelamatkan diri. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polairut, BPBD Kabupaten Pinrang, dan Sarlasinrang segera melakukan pencarian korban. Sehari berselang, pada hari Senin kemarin korban ditemukan tak bernyawa, tergeletak di bibir pantai. Ya, berwisata bersama keluarganya itu 3 orang, sama saudaranya. 2 selamat. Dan 2-nya itu selamat. Ya. Berapa hari dilakukan pencarian dan kemudian ditemukan? Tim SAR gabungan bersama masyarakat melakukan pencarian 2 hari. 2 hari. Ditemukan di sekitar berapa meter dari ledakan? Korban ditemukan kurang lebih 300 meter ke arah barat dengan kondisi MD. Itu terang. Tim gabungan pun segera mengevakuasi jasad korban, kemudian dilarikan ke rumah duka di Kampung Sabang Paru, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang untuk disemayamkan. Suardi Gata melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Bayi perempuan berumur 3 bulan di Maros tewas dianiaya pamannya. Polisi telah meringkus pelaku dan masih menyelidiki kepastian motif penganiayaan yang berujung kematian korban. Mobil. Polisi meringkus pembunuhan bayi perempuan berusia 3 bulan di Desa Matuangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Pelaku yang bernama Ridwan, berumur 23 tahun, merupakan paman korban. Pembunuhan bermula dari keributan antara keluarga, hingga pelaku mendengar suara tangisan korban. Pelaku kalap menganiaya korban hingga tewas di tempat. Terduga pelaku sendiri sementara diamankan di Polres Maros pemeriksaan dan terkait dengan motif dan sebagainya sementara dalam pendalaman penyidik. Pelaku berapa orang sih Pak? Ada berapa? Pelaku 1 orang. Korban ini Pak bayi berusia 3 tahun 3 bulan Pak ya? Iya Pak, seperti itu bayi korbannya umur sekitar 3 bulan. Itu jenis kelaminnya apa Pak? Jenis kelaminnya Pak? Berjenis kelamin perempuan. Setelah belum diberi nama, kedua orangnya belum memberikan nama. Hingga kini kepastian motif penganiayaan yang berujung kematian korban masih diselidiki polisi. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros. Badan SAR Nasional berhasil menemukan warga Takalareng yang dilaporkan hilang korban dalam kondisi tidak bernyawa. Korban telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Baharudin Daeng Napa, seorang warga desa Balang Tanaya, Kecamatan Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar, dilaporkan hilang. Terakhir ia diketahui saat berangkat ke kebunnya pada Rabu pekan lalu. Mendapat laporan tersebut, tim Badan SAR Nasional melakukan pencarian. 2 hari berselang, pada hari Jumat, Baharudin akhirnya ditemukan tak bernyawa. Lokasi penemuan berjarak 500 meter dari kebun atau lokasi terakhir Baharudin diketahui. Ia pun langsung dievakuasi dengan dibawa oleh tim Basarnas Sulawesi Selatan menuju rumah sakit terdekat untuk divisum. Korban kami temukan kurang lebih 500 meter dari lokasi diperkirakan hilangnya korban. Korban ditemukan mengapung di
aliran sungai sepanjang persiapan irigasi di Kabupaten Takalar. Selanjutnya jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Takalar. Diduga dipicu dendam lama, 2 kelompok remaja di Kota Makassar kembali bertikai menggunakan batu dan anak panah. Polisi berhasil meringkus belasan remaja yang terlibat tawuran. Dua kelompok remaja saling serang dengan batu dan anak panah di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Tawuran berhenti setelah patroli polisi tiba di lokasi. Polisi memburu para pelaku tawur hingga masuk gang. Belasan remaja dari Kecamatan Makassar dan Bantuala yang bertikai berhasil ditangkap. Para remaja dari 2 kecamatan ini kembali tawuran diduga dipicu dendam lama yang saling provokasi melalui media sosial. Mereka telah dibawa ke Polsek Makassar untuk dibina. Polisi juga menyita sejumlah petasan yang belum sempat digunakan. Ada kejadian perang kelompok di Jalan Gunung Bakarain dengan berbatasan dengan wilayah Polsek Makassar dengan Polsek Bontoala dan Panakukang. Dengan kejadian itu kita berhasil mengamankan belasan remaja yang diperkirakan masih berusia 15 sampai dengan 20 tahun, umuran SMP dengan SMA. Kita langsung giring ke Polsek Makassar. Dengan demikian suasana normal. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kondusif di Kota Makassar ini. Setelah dari situ, yang bersangkutan anak-anak remaja ini kita giring ke Polsek, kita mobile lagi untuk melaksanakan patroli di daerah-daerah yang kita anggap rawan. Hingga saat ini, anggota Polsek Makassar dan Polsek Bontoala masih bersiaga di lokasi tawuran. Polisi gencar patroli rutin di sejumlah wilayah rawan tawuran serta aksi kriminal lainnya. Ini Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.